Stop! Kalian nggak perlu untuk habisin berjam-jam di gym ya, yang dimana waktu yang kalian habisin di gym itu harusnya kalian bisa pakai untuk kerja, bisa pakai untuk pergi sama keluarga atau urusin urusan kalian. Pesan ini atau video ini gue bukan bikin untuk atlet, karena untuk atlet menurut gue ada pendekatan yang lebih baik. Video ini gue buat untuk kalian yang memang cuma pengen punya badan bagus aja, tapi juga nggak mau ngorbanin terlalu banyak waktu. Video ini gue buat untuk menjelaskan sistem minimalistic training yang kalian bisa ikutin. Di akhir video gue akan tambahin sampel program di mana kalian bisa ikutin program minimalistik yang nggak buang-buang waktu di gym. Yang pertama adalah latihan 3-4 kali seminggu aja. Kecuali kalian emang suka olahraga atau seorang atlet, menurut gue kalian nggak butuh atau nggak perlu untuk latihan 5-6 kali seminggu atau bahkan setiap hari. Faktanya, latihan 3-4 kali seminggu aja itu sudah lebih dari cukup. Perlu digarisbawahi, latihan 5-6 kali memang akan memberikan hasil yang lebih baik jika kalian memprogram latihannya itu dengan baik. Kenapa? Karena kalian mempunyai waktu lebih banyak untuk menaikkan volume ataupun melatih gerakan yang memang penting. Tapi kalau menurut kalian nggak worth it untuk latihan 5 kali seminggu, kalian bisa untuk stick dengan 3-4 kali seminggu aja. Untuk split atau pembagian latihan yang kalian bisa lakukan, itu sebenarnya ada banyak banget. Kalian bisa gabungin full body workout ataupun split campur, atau sesimpel kayak upper lower. Kunci utama adalah kalian harus buang dulu dari pikiran kalian kalau satu hari itu hanya harus melatih 1-2 grup otot aja. Kemungkinan besar dengan pendekatan minimalistik ini kalian bisa berlatih banyak otot dalam satu sesi latihan. Yang kedua adalah fokus ke compound movement. Ketika kita mempunyai tujuan untuk mempersingkat waktu, maka pemilihan gerakan itu menjadi penting. Pemilihan gerakan yang melatih banyak otot dalam satu waktu itu akan sangat-sangat berguna jika kalian memang ingin pendekatannya itu lebih minimalis. Tapi gerakan compound yang seperti apa? Gerakan compound yang baik untuk kalian adalah gerakan compound yang tidak memerlukan warm up yang terlalu lama ataupun setup yang terlalu susah. Misalkan jika kita bandingkan squat dengan leg press, maka squat pasti akan memakan waktu lebih lama untuk di setup dan juga untuk warm up. Selain itu, kalian bisa untuk menggunakan repetisi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dengan repetisi yang lebih tinggi, beban yang kalian gunakan itu nggak seberat itu. Sehingga kalian nggak perlu untuk pelan-pelan naikin bebannya atau warm up set yang terlalu banyak. Untuk biceps dan triceps atau otot-otot kecil yang sudah terlatih di compound movement, opsional untuk kalian bisa menambahkan 1-2 gerakan dalam satu minggu untuk melatih spesifik otot tersebut. Jadi bukan otot kecil itu tidak dilatih lagi, tapi mungkin prioritasnya akan dikurangi atau bukan menjadi prioritas yang paling utama. Yang ketiga adalah latihan lebih dekat dengan failure. Ketika kita tidak mempunyai waktu yang banyak, otomatis volume latihan kita akan lebih sedikit. Frekuensinya juga akan semakin sedikit. Maka kita bisa untuk menaikkan intensitas dari latihan kita dengan cara berlatih lebih dekat dengan failure atau kegagalan. Jadi proksi atau ukuran dari seberapa dekat kita dengan gagal biasa gue sebut dengan RIR atau repetitions in reserve. Jadi RIR itu menandakan berapa repetisi yang kalian masih bisa lakukan. Misalkan gue bicep curl 10 kilo 10 repetisi dan gue bisa sebenarnya ngelakuin 12 repetisi. Berarti di situ gue melakukan gerakan dengan RIR 2 atau sisa repetisinya itu adalah 2. Kita mau untuk membuat sisa repetisi ini sekecil mungkin atau kita berlatih sangat dekat dengan gagal. Latihan RIR 2 sampai RIR 0 atau mendekati gagal itu akan sangat-sangat stimulatif bagi otot kalian sehingga tension yang kalian dapatkan akan lebih maksimal. Jadi meskipun singkat latihannya, gue mau kalian untuk berpikir bahwa setiap set yang kalian lakukan, kalian harus all out atau harus keluarin semua tenaga kalian pada set tersebut. Yang keempat itu adalah menggunakan superset dan myoreps. Percaya sama gue, ketika kalian waktunya itu sangat singkat, superset dan myoreps itu akan menjadi teman sejati kalian. Superset yang seperti apa yang kita pakai? Apakah misalkan barbell bench, habis itu langsung flies? Atau apa? Tipe superset yang gue sangat sarankan itu adalah antagonistik atau non-overlapping supersets. Jadi kalian melatih dua otot yang berbeda pada satu set. Jadi contohnya misalkan kalian bisa untuk barbell bench press lalu pull down, di mana dua gerakan ini itu antagonistik ataupun otot yang tidak terlibat satu sama lain. Ketika bench press, otot punggung kalian gak begitu aktif. Sedangkan ketika pull down, otot dada kalian gak begitu aktif. Jadi ketika pull down, chest atau dada kalian itu bisa seenggaknya istirahat. Selain itu, kalian juga bisa menambahkan total volume kalian dengan myoreps. Myoreps itu apa sih? Myoreps itu adalah ketika kalian beristirahat sebentar, mungkin kurang dari 5 detik sebelum kalian melakukan set tambahan lainnya. Misalkan, gue bicep curl 10 kilo.
Ketika gue ingin myoreps, maka selesai gue lakuin 10 kilo, mungkin 12 repetisi, gue akan tarik nafas 3 kali. Lalu kemudian dengan beban yang sama, gue akan ngelakuin lagi mungkin 5 repetisi aja. Istilahnya dengan menambah mini set ini, maka kalian bisa menambahkan total repetisi yang kalian lakukan pada satu sesi. Sekarang, gue akan kasih kalian sampel programnya. Jadi pada program ini, kalian latihan 3 kali seminggu. Hari pertama, latihannya itu ada barbell bench press, pull downs, lateral raises, dan juga superset, leg extension, dan leg curls. Jadi aturan ketika kalian sedang latihan dengan model ini, kalian bisa gunakan repetisi 10-20. Kemudian untuk bebannya kalian bisa gunakan 60-70% one rep max. Kalau kalian bingung, berarti ini beban yang nggak terlalu berat atau yang nggak terlalu ringan. Kalian juga berlatih mendekati failure dengan repetition in reserve 0-2. Kemudian untuk jumlah setnya menurut gue 2-3 set aja udah cukup, nggak mau terlalu banyak agar kalian juga bisa menghemat waktu. Setelah itu, hari kedua kalian bisa untuk ngelakuin gerakan leg press, kalian bisa untuk ngelakuin gerakan Romanian deadlift, kalian bisa shoulder press, dan kalian bisa superset bicep curls dan juga tricep extensions. Sedangkan day ketiganya kalian bisa incline dumbbell bench press superset dengan wide grip rows, kalian bisa cable lateral raises, kalian bisa hammer curls superset dengan overhead tricep extension, dan di terakhir kalian bisa untuk ngelakuin calf raises. Jika kalian ikutin program yang udah gue bikin ini, mungkin kalian cuma habis sekitar 1-1,5 jam aja. Dengan teknik dan sistem yang udah gue ajarin, kalian itu bisa menghemat banyak sekali waktu. Jadi kalian bisa untuk lanjut kerjaan kalian, kumpul bareng keluarga, ataupun refreshing kegiatan lain. Kalau kalian pengen belajar lebih banyak terkait sistem ini, gue udah pernah bikin cara tutorialnya dan juga penjelasannya di Discord Academy Fitness. Dan juga ada course khusus di member premium terkait dengan minimalistic training ini. Kalau kalian suka dengan video kayak gini, kalian bisa like dan juga jangan lupa subscribe biar channel gue bisa berkembang. Gue Onyx Senjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.